Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Taurus, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Temperance reverse, kemudian ada energi dari ya berikut di situ, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di situ ya. Nah, waduh, Mari lihat hubungan kalian ini tuh bisa-bisa hubungan yang cukup ini ya, yang cukup menyakitkan ya. Mari lihat ini tuh terutama menyakitkan bagi si pasangannya kamu, gitu loh. Seperti dia merasa bahwa dia dikhianati berulang-ulang kali oleh kamu, gitu ya. Atau sepertinya kamu kok kayak tidak menunjukkan effort dan perjuangan lebih baik lagi, gitu ya, sepanjang kalian bersama selama ini, gitu loh. Jadi boleh dia kayak bilang berulang-ulang, aku korban, aduh mengecewakan banget ya, aduh menyedihkan sekali ya, gitu loh. Kok nggak nyampe-nyampe nih sikap lakunya kamu, kondisi dan keadaan kalian sesuai dengan ekspektasinya dia. Dan orang ini gini pula, kalau dia pun punya ekspektasi sama kamu, menurut dia hal-hal itu tuh pantas untuk dia tuntut dari kamu. Sebab menurut si pasangannya kamu ini pribadi ya, sadar nggak sadar kamu embuhlah. Tapi kalau menurut dia, effortnya dia sudah sangat luar biasa untuk kalian, gitu ya. Untuk kamu pribadi, sudah banyak katanya di sini tuh pengorbanan yang dia lakukan ke kamu, di situ loh. Tapi kok tega-teganya kamu ini tuh nyakitin terus. Macam sudah jadi hobinya kamu ya menurut seseorang ini. Rasa-rasanya kalau kamu nggak nyakitin dia, semacam nggak senang hatimu katanya, gitu ya. Apa susahnya sih membangun hubungan dengan dia, gitu ya. Memangnya dia serewel apa ke kamu, gitu loh. Memangnya dia sehebat apa menuntut dia ke kamu. Memangnya dia sekonyol apa, gitu ya, berharap kamu menjadi pasangan yang baik, gitu ya. Sebab ya dia sudah melakukan itu, dia sudah melakukan upaya, gitu loh, termaksimal yang memang mampu untuk dia lakukan, gitu ya. Seberapa susah sih kamunya ini tuh mencontoh dia, gitu loh. Nah, jadi akhirnya orang ini tuh jadi gerem gitu loh sama kamu ya. Bisa-bisa ini tuh marah dia, naik egonya dia ini ke kamu, gitu loh. Kamu ini makin lama makin ngelunjak gitu ya, karena udah berulang-ulang kali menurut si pasanganmu, gitu loh. Dan kali ini tuh dia kayak merasa tindakan tegas harus dia lakukan ke kamu, gitu ya. Jadi kayak dia mau balik poin, gitu loh. Jika selama ini kamu nyakitin dia banyak diam katanya ya, sekarang harus balik poin. Kalau kamu nyakitin dia harus bersuara, dia harus nyampein ke kamu, gitu ya. Atau bahkan dia harus membalas ke kamu, gitu loh. Jadi dia nggak bisa lagi mengkondisikan dirinya harus kayak sabarlah, terima sajalah Taurus ini, gitu. Udah nggak bisa katanya. Kamu harus dikudeta, gitu ya. Kamu harus diajari kamu, gitu loh, menurut si pasanganmu ini. Saking emosinya dia ini ke kamu ya, kamu harus diajari, gitu ya. Masa sih kamu itu tuh tidak ngelihat, gitu loh, seberapa hebatnya dianya ini tuh berjuang demi kalian. Kenapa sih segampang itu kamunya kayak menutup diri dari dia, kamu kayak mengabaikan dia, kamu seperti
sembrono lah gitu ya ke hubungan kalian gitu ya. Kok bisa dengan sebegitu mudahnya kamu melakukan hal-hal yang nyakitin dirinya? Itu loh. Kok nggak ada matanya kamu ini loh, yang terbaik sudah dia usahakan ke kamu. Itu ya. Udah berulang-ulang kali misalnya dia bilang dia cinta kamu, dia sayang sama kamu, dia mau serius sama kamu, dia mau begini dengan kamu, begitu dengan kamu. Kok omongannya dia itu tuh tidak kamu denger gitu loh. Di sana ya. Kenapa kamu itu tuh ngotot? Ngotot aja kamu ini tuh sepertinya tidak mau menghargai keberadaannya dia dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Di sana. Kenapa kamu kayak rapat banget kamu itu tuh menutup diri? Kenapa kamu tidak memberikan kesempatan pada dirimu untuk menjadi pasangannya dia? Gitu loh, ya. Kenapa kamu tidak mau mengupgrade dirimu lebih baik lagi di sana? Karena memang ya wajar seseorang ini kalau mari lihat kecewa ya. Karena kalau mari lihat-lihat ya, memang dia ini tuh bukan orang yang kamu pilih ya Taurus ya. Atau kamu kayak ngerasa punya kesadaran gitu ya, bahwa fase kamu menjalani hidupnya kamu dengan seseorang ini sudah selesai. Nah seperti itu ya. Atau kamu benar-benar di matamu adalah dia ini tuh hanya sebatas sebagai pacar doang, bukan seseorang yang kamu pilih untuk menjadi partnernya kamu bermasa depan. Gitu ya. Jadi kalau secara garis besarnya mari nampak, dia ini memang tidak sebegitu berartinya bagi kamu ya. Itu loh. Tidak berarti dia bagi kamu. Di situ ya. Tidak bikin dirinya itu tuh, tidak bikin kamu ngerasa greget lagi. Gitu loh. Kalau mari lihat kamu tuh bisa sudah flat. Ya, kamu udah bisa kayak sudah hampa banget dengan seseorang ini. Di situ ya. Kamu seperti kayak punya kemantapan. Sudahlah, hubungan kami stuck di pacaran. Sementara dia udah bolak-balik nih, ngelamar kamu. Tapi kalau kamu bilang, tidak, dia hanya pacar saja. Nah itu juga bisa nyakitin dia. Ini dilamar, kok tidak mau ngelamar. Kenapa tidak mau dilamar? Gitu ya. Aku udah bolak-balik minta dilamar, tapi Taurusnya ndak juga kunjung bertanya kapan bisa ketemu dengan orang tuaku gitu. Ya. Jadi kondisi dan keadaan kalian lah ya. Itu tuh sangat jauh dari harapan si pasangan kamu. Makanya dia sakit sekali. Walaupun kamu ndak jahat sama dia ya, walaupun kamu ndak kasar gitu ya. Itu ya. Tetapi lagi-lagi memang versi terbaiknya kamu mari lihat tidak berkenan untuk kamu tunjukkan ke si pasanganmu ini. Gitu kan? Makanya itu nampaknya dia ini tuh terluka karena diri dia sendiri. Bukan secara langsung dari kamu, gitu. Lawang kamu nggak mukul dia misalnya, wong kamu nggak pernah ngomong merendahkan harga dirinya, wong kamu nggak manfaatin duitnya, wong kamu nggak ngerjain dia untuk mendapatkan kepuasan seksual kamu. Gitu kan? Nah, tetapi ya dia sendiri di sini ya, kalau mari lihat. Dia sendiri yang terlukai oleh harapan dan impiannya dia. Itu ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian sempat ngomong sama si pasanganmu ini kan, udah deh nggak usah terlalu ke aku. Gitu ya. Ada misalnya kayak dia nawarin duit, tapi kamu tolak misalnya. Ada beberapa gitu loh. Dia ber-effort banget, udahlah nggak usah terlalu ber-effort gitu ya. Mungkin sempat kamu omongin. Tapi dia sendiri yang ngotot nih, udahlah nggak apa-apa, ambil aja ini. Gitu kan. Nah akhirnya ketika dia sudah memberikan ini, memberikan itu ke kamu, datang tuh ekspektasinya dia. Gitu kan ke kamu. Tapi udah jelas-jelas ekspektasinya dia ini tuh tidak bisa untuk dia tuntutkan kepada kamu. Nah di sana. Jadi intinya
itu tadi secara garis besar menurut kamu selesai kamu sama si pasanganmu kan? Atau hanya cukup seperti ini saja? Di situ loh. Jadi kalau kalian rumah tangga, bisa-bisa memang kamu minta berpisah ini. Gitu kan? Atau bahkan kamu sudah ninggalin dia. Sakitnya dia nunggu-nunggu kapan kamu pulang. Kapan kamu datang lagi? Kapan kamu menghubungi kembali? Padahal udah jelas-jelas kamu di situ tuh kan udah pergi nih. Dan kamu kan nggak kunjung juga datang. Mungkin maksudnya kamu, ya dia paham lah. Gitu loh. Tapi ternyata si bebek kamu ini tuh nggak paham-paham. Seseorang ini tuh nggak mengerti. Dia membiarkan dirinya terus menanti-nanti kamu. Akhirnya dia kecewa dan dia marah. Jadi dia marah gitu loh. Marah dia. Jadi seseorang ini tuh bisa menjadi perusak nanti nih. Menjadi perusak hidupnya kamu. Gitu loh. Setidaknya rentang 7 hingga 14 ada tuh masa dianya kayak nyari cara gitu ya. Kayak gimana caranya supaya rasa sakit yang dia alami selama ini bisa juga kamu alami. Gitu loh. Bagaimana kecewa yang dia alami selama ini bisa juga kamu alami. Gitu ya. Udah mulai dia itu tuh nanti akan mencari cara di sana. Itu loh. Jadi bisa dia ini menjadi pengganggu bagi kamu. Gitu ya. Setidaknya melalui jalur langit ini berdoa dia kan. Semoga ini Taurus ini gak ketemu dengan pria atau wanita yang baik seperti aku ini gitu loh. Ya, kamu ketemu udahlah sama manusia-manusia remah rengginang lah, yang jatuh dari meja ya, jatuh ke lantai. Kayak gitu. Di sana. Atau ada vice versanya. Dia kayak gini, balas dendamnya dia ke kamu dengan cara, aku harus lebih sukses, aku harus lebih cantik, aku harus lebih ganteng, aku harus lebih kaya, aku harus gini. Biar satu saat kamu menyesal sudah melewatkan kesempatan untuk menjadi pasangannya dia. Wah, ini kalau vice versanya yang seperti ini ya, upaya balas dendamnya dia sama kamu. Nah, ini tuh bener ini. Maksudnya bener untuk dia ya. Dan juga ya tidak terlalu mengganggu untuk kamu. Gitu ya. Dia mengupgrade diri dia. Gitu ya. Toh ujung-ujungnya juga untuk dia kok. Kan di situ ya. Tapi kalau dia sempat menjadi pengusik bagi hidupnya kamu, siap-siaplah kamu ya. Karena ini orang bisa ngotot ini. Sebab udah kayak udah sampai ke ubun-ubun gitu loh. Niatannya dia untuk mengajari kamu. Gitu ya. Niatannya dia untuk menghajar kamu dengan tujuan mengajari kamu. Itu biar kamu paham nih. Itu. Ya. Jadi doakanlah dia tidak punya pikiran jelek-jelek. Kalau hanya untuk mengupgrade diri, bikin dia makin cantik. Ya, itu kan tidak ada dampaknya untuk kamu kan. Untuk urusan apakah kamu menyesal atau enggak, nantilah itu gitu kan. Setidaknya kamu tidak punya lawan ini. Gitu kan, tidak punya musuh ya. Kalau kamu punya musuh kan nggak enak ya. Hidup itu tuh dipantau terus ya. Diintai terus sama musuh kan nggak enak ya. Kapan kita nggak kena tekel sama dia kan gitu. Di sana repot nanti hidup kita kan. Situ loh. Jadi kalau kamu intip-intip si pasanganmu, tentu saja ya, kamu pasti akan bisa lihatlah seseorang ini setidaknya ya dia sudah mulai punya rencana ya, seperti kata Mari barusan, sudah punya rencana untuk ngedeketin kamu kah dengan niatan jelek, atau berencana menjauhi kamu sembari mengupgrade dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Mari hubungan kalian ini tuh ya sedang tidak baik-baik saja. Gitu kan? Kalau dia mau ninggalin kamu, Mari lihat kamu justru happy ya. Memang itulah yang kamu maui kan? Itulah yang kamu harapkan. Gitu loh. Sibuklah dia dengan hidup dia sendiri kan? Biar kamu juga bisa leluasa dengan hidupnya kamu. Gitu loh.
Sebab kalau ini sebuah rumah, pintu rumahnya kamu ini tuh sudah kamu kunci kan? Sudah tidak kamu biarkan dia untuk datang lagi memasuki rumahmu. Bahkan untuk mengetuk pintu rumahmu, Marilat, kamu sudah kayak tidak berkenan ya. Jangan gitu loh. Di sana. Ya. Karena udah jelas di sini tuh pasti kamu sudah punya tujuan hidupnya kamu kan. Dimana tujuan hidupnya kamu itu tuh tidak include ada dia di dalamnya kan. Kamu udah punya rencana untuk kehidupan pribadinya kamu. Yang tidak ada urusan apapun dengan si seseorang ini. Makanya kamu itu tuh lebih kayak berharap, mari lihat kan, supaya dia benar-benar bisa let go, biar dia bisa benar-benar melepaskan kamu, gitu loh, ya, supaya dia benar-benar meniadakan dirinya dari hidupmu, gitu. Kalau mari lihat ya, bukan seseorang yang penting bagi kamu soalnya, gitu loh. Udah yakin banget kamu selesai dengan dia selesai, gitu ya. Atau dengan dia ya balik lagi. Ya, vice versanya, dengan dia terus ada, tapi adanya itu tuh titik hanya di batas pacaran. Situ loh. Kalau lebih daripada pacaran, sudah jelas di sini tuh Marilat kamu tidak mau, ya. Kamu tidak berkenan di situ. Jadi untuk memiliki dirimu secara utuh, tidak mau kamu kasih. Tidak ikhlas untuk kamu beri. Gitu. Separuh dari dirimu oke. Gitu ya, penuh dan utuh no gitu kalau mari lihat ya. Oke, dan tawarannya kamu tentu adalah tawaran yang akan ditolak sama si pasangan kamu. Kalau kamu hanya mau sebatas stuck di urusan pacar-pacaran doang, dia tolak. Tidak, aku layak dapat status sebagai suami, dapat status sebagai istri, gitu loh ya. Kalau hanya teman tapi mesra, atau mentok-mentok di pacaran saja, dia pun tidak mau, gitu ya, di sana. Baik, jadi dalam bacaan kita kali ini Taurus hadir energi dari Sagittarius, Pisces, energi dari Capricorn di sini, energi dari Aries, energi dari Taurus, Libra, berikut hadir energi dari Leo di sini ya. Energi dari Leo dan energi dari Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.